Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai materi Effective Long-Term Cost Reduction, A Strategic Perspective pada mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Sri Dewi Etmawati, MSc AKCA. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Wulandari dengan nomor BP 181053243, Selvianda Yolian dengan nomor BP 181053250, dan saya sendiri, Anggi Desyanti dengan nomor BP 18105326061. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai apa itu cost reduction. Cost reduction adalah usaha mengelola aktivitas yang berhubungan dengan proses produksi dan dapat mengurangi biaya produksi dengan mengeliminasi biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi. Cara terbaik dalam mengurangi biaya adalah mengeliminasi kelebihan penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Banyak manajer bisnis akan terlibat dalam inisiatif pengurangan biaya secara berkala untuk membuat operasi perusahaan mereka lebih efisien dan untuk meningkatkan keuntungan. Pengurangan biaya ini akan memberikan manfaat tambahan kepada seluruh sendi bisnis dengan menghilangkan pemborosan, mempercepat proses, dan memanfaatkan sumber daya secara efektif. Selanjutnya, adapun aktivitas-aktivitas untuk mengurangi biaya, khususnya biaya produksi, yaitu terdapat 7 aktivitas. Yang pertama, meningkatkan kualitas proses kerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, mengurangi tingkat persediaan. Yang keempat, memperpendek atau mengeliminasi lini produksi. Yang kelima, mengurangi gangguan pada mesin atau mesin yang berhenti selama proses produksi. Yang keenam, mengurangi tempat atau ruang. Dan yang ketujuh, mempersingkat waktu tempuh produksi. Dalam melakukan cost reduction ada 2 cara, yaitu yang pertama pendekatan tradisional dan yang kedua pendekatan strategis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai traditional cost reduction program. Cost reduction dengan pendekatan tradisional menekankan penurunan biaya secara cepat pada biaya jangka pendek. Cost reduction dengan pendekatan tradisional biasanya ditargetkan pada karyawan. Hal ini merupakan reaksi dari ancaman langsung seperti kinerja yang buruk, kehilangan kontrak, atau penurunan harga. Pada pendekatan tradisional, pengurangan biaya yang dapat dilakukan yaitu seperti mengganti tenaga kerja langsung dengan teknologi dan pemotongan biaya yang berlaku untuk semua orang. Selanjutnya, terdapat 5 program yang sering digunakan pada pengurangan biaya secara tradisional, yaitu yang pertama, pendekatan teknologi atau the technology approach. Pendekatan teknologi fokus pada menggantikan tenaga kerja langsung dengan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasi. Tetapi pendekatan ini memerlukan uang, waktu, proses, inovasi yang efektif, dan karyawan yang terampil. Dengan demikian, upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan keunggulan kompetitif dengan mengurangi biaya tenaga kerja akan terlihat menjadi dasar yang lemah bagi program pengurangan biaya yang sukses. Kesuksesan dari strategi ini memerlukan adanya karyawan yang memiliki keterampilan tinggi yang bisa merencanakan, melaksanakan, menyelenggarakan, dan melayani teknologi canggih ini. Kemudian yang kedua, perampingan dan perataan. Ketika ekonomi dalam keadaan baik, pendekatan perampingan dan perataan tidak bekerja. Hasilnya, biaya merangkak naik dengan peningkatan yang tidak efisien. Sebagai jawaban, perusahaan mulai mengimplementasikan program Plan dan Meon untuk memotong biaya dengan mengurangi dan menghilangkan program diskresioner karyawan. Program ini tidak efektif untuk jangka panjang karena program ini mengurangi biaya dengan mengurangi tenaga kerja, tetapi program ini tidak mengurangi aktivitas produksi dan penjualan. Yang ketiga, offshore retreat. Banyak perusahaan telah mencoba untuk mengurangi biaya dengan keluar ke tempat yang menawarkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Banyak dari perusahaan ini yang telah menemukan meskipun biaya untuk memulai ini lebih tinggi dari yang diharapkan, sedangkan kualitas dan kinerja pengiriman lebih rendah. Keberhasilan dari metode pendekatan ini
tergantung kepada seberapa banyak karyawan perusahaan yang dipindahkan dan perilaku nilai tukar dan fluktuasi sekarang. Yang keempat, merger. Merger dimaksudkan untuk menciptakan skala ekonomi dengan mengurangi tumpang tindih karyawan, produk, pabrik, dan overhead. Seringkali hasil merger ini pemecatan dan pengurangan kompensasi dengan hasil moral dan motivasi meningkat. Pada akhirnya, harapan untuk skala ekonomi dari merger tidak disadari sebagai biaya yang tidak diduga. Kemudian yang kelima, diversification atau diversifikasi. Diversifikasi merupakan usaha perusahaan untuk meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis atau keanekaragaman jenis produksi. Perusahaan yang melakukan diversifikasi selain untuk menambah jumlah hasil produksi, juga bertujuan untuk meningkatkan keuntungan atau untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi apabila salah satu atau sebagian hasil produksi ternyata tidak laku di pasaran. Materi selanjutnya, Strategic Cost Reduction. Strategic Cost Reduction adalah pendekatan jangka panjang yang mengintegrasikan strategi bersaing, strategi teknologi, strategi manajemen sumber daya manusia, dan pertimbangan desain organisasi untuk memberikan fokus dan koordinasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Strategic Cost Reduction mampu mengurangi biaya dalam jumlah yang signifikan dan untuk jangka waktu panjang. Strategic Cost Reduction memfokuskan pengurangan biaya pada penyebab timbulnya pemborosan, yaitu kualitas. Pengurangan biaya pada dasarnya merupakan quality improvement yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk. Jika di dalam proses pembuatan produk, perusahaan mampu melaksanakan peningkatan kualitas secara berkelanjutan, maka biaya pembuatan produk akan berkurang sebagai hasil dari peningkatan kualitas tersebut. Selanjutnya, motivasi dalam melakukan cost reduction. Pertama, budaya biaya. Budaya yang dijalankan pada perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk mengambil tindakan yang mengurangi biaya jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa penting untuk menentukan manajemen biaya dan pengurangan biaya sebagai bagian integral dari budaya. Jadi, untuk karyawan yang bekerja di proyek manajemen biaya lingkungan, sadar biaya merupakan bagian dari bisnis mereka sehari-hari. Kedua, manajemen puncak. Manajemen puncak pada perusahaan harus mampu menunjukkan kepada karyawan tentang pentingnya mengurangi biaya untuk keberhasilan. Manajemen puncak harus membahas masalah strategis, tantangan, dan peluang yang dihadapi perusahaan dengan karyawan. Pertimbangan strategis yang harus diperhatikan pada perencanaan dan pelaksanaan pengurangan biaya adalah apakah perubahan harus didorong dari top down atau dari down top. 3. Partisipasi. Partisipasi dari pihak yang ada di perusahaan, baik itu karyawan ataupun manajer, dapat mempengaruhi desain proses pengurangan biaya dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana strategi pengurangan biaya dapat bermanfaat. Partisipasi juga penting karena perubahan terkait dengan pelaksanaan pengurangan biaya yang lebih menguntungkan untuk beberapa karyawan daripada untuk orang lain. Strategi ini memungkinkan karyawan untuk memberikan kontribusi informasi untuk meningkatkan proses perencanaan pengurangan biaya. Selanjutnya, proses cost reduction. Pertama, pertukaran informasi. Biaya budaya, komitmen manajemen puncak, dan partisipasi diasumsikan memiliki dampak positif terhadap informasi dan komunikasi dari karyawan yang terlibat dalam proses penurunan biaya. Budaya biaya yang berbeda harus mendorong komunikasi sehubungan dengan informasi biaya antar karyawan. Perilaku sadar biaya dapat dicapai oleh sistem informasi dan atau melalui komunikasi formal atau informal pribadi. Oleh karena itu, budaya biaya harus mengarah ke komunikasi yang lebih horizontal. Kedua, tingkat kerjasama. Untuk sebuah keberhasilan proses pengurangan biaya, perlu memiliki karyawan yang bekerja sama dan yang berkomitmen. Bagi manajemen puncak,
adanya kerjasama dapat membantu dalam menghilangkan konflik birokrasi dengan mematuhi pengurangan. Selain itu, dukungan manajemen puncak meningkatkan apresiasi karyawan untuk berkontribusi pada pengurangan biaya dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Ketiga, luasnya kontrol. Budaya perusahaan yang berbeda, seperti halnya komitmen manajemen puncak bersama-sama dengan partisipasi koresponden, harus mengurangi tingkat pengendalian yang diperlukan dalam proses pengurangan biaya. Budaya dapat mewakili penggantian yang efektif untuk pengendalian yang berorientasi lebih formal. Dengan adanya dukungan manajemen puncak juga menjelaskan langkah-langkah dan tujuan proses pengurangan biaya. Hal ini juga menekankan pada prioritas pengurangan biaya selama jangka waktu yang lebih. Selain adanya budaya dan manajemen puncak, partisipasi juga dapat mengurangi bahaya inefisiensi yang mencerminkan keadaan organisasi. Selain itu, partisipasi dapat meningkatkan tanggung jawab peserta yang terlibat, karena keterlibatan mereka dalam proses pengurangan biaya memberikan mereka rasa kontrol, keadilan yang lebih besar pada cost reduction. Selain itu, mereka memiliki insentif lebih untuk memenuhi target penurunan biaya independen dari adanya pengendalian formal. Selanjutnya, kesuksesan pelaksanaan cost reduction. Efektivitas pengurangan biaya. Komponen proses pengurangan biaya seperti perencanaan mutu, pertukaran informasi, tingkat kerjasama, dan luasnya kontrol diasumsikan memiliki dampak yang berbeda terhadap efektivitas pengurangan biaya. Hasil rencana menyediakan fondasi untuk realisasi langkah-langkah pengurangan biaya. Keberhasilan penurunan biaya hanya dapat dimungkinkan ketika adanya realistis, konsisten, dan terkoordinasi, dan diterimanya juga langkah-langkah pengurangan biaya yang direncanakan. Dengan demikian, kualitas tinggi dari proses perencanaan sangat penting untuk efektivitas pengurangan biaya. Keberlanjutan dan informasi yang ekstensif dan komunikasi pada semua aspek penurunan biaya juga merupakan komponen yang tak terelakkan dari efektivitas pengurangan. Anggota tim proyek hanya dapat dikoordinasikan ketika informasi dan komunikasi dijamin. Dengan demikian, pertukaran informasi juga harus memberikan kontribusi terhadap efektivitas pengurangan biaya. Selain itu, kerjasama memerlukan sinergi dan prestasi yang lebih baik dari target, yang pada gilirannya harus meningkatkan efektivitas langkah-langkah pengurangan biaya. Pentingnya strategic cost reduction. Lingkungan bisnis pada saat ini menuntut setiap perusahaan untuk melaksanakan strategic cost reduction. Strategi pengurangan biaya perlu dilakukan mengingat daya saing perusahaan dalam lingkungan bisnis global menjadi sangat ketat. Selain itu, proses globalisasi telah mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat, yang diantaranya, pertama, customer take charge. Saat ini, customer menentukan produk dan jasa yang mereka butuhkan dengan desain dan kualitas yang mereka inginkan. Dengan demikian, produsen yang mampu bersaing adalah produsen yang menawarkan lebih banyak manfaat yang dibutuhkan oleh customer. Kedua, competition intensifies. Produk dan jasa dalam persaingan global semakin bervariasi, sehingga produsen bersaing berdasarkan pengetahuan produsen dan kinerja perusahaan. Perusahaan yang kurang baik kinerjanya, lambat laun akan tersisih. Perusahaan-perusahaan baru banyak bermunculan dengan berbagai ide dan aturan inovatif yang tidak mengikuti aturan bisnis yang sudah ada, sehingga memaksa perusahaan yang sudah ada harus mengikutinya apabila masih ingin tetap bertahan. Ketiga, change become constant, radical, and fast. Globalisasi ekonomi menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Perubahan yang terjadi akibat globalisasi bersifat konstan, radikal, dan pesat, sehingga perusahaan perlu melengkapi dirinya dengan efektif
effective change dan dituntut untuk bersikap fleksibel dalam memberikan respon terhadap setiap perubahan yang dihadapi. Hal ini dapat dilakukan apabila perusahaan mempunyai kemampuan dalam melakukan strategi pengurangan biaya. Baiklah, selanjutnya yaitu pendekatan strategic cost reduction. Strategic cost reduction sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu bertujuan menempatkan perusahaan pada posisi yang kompetitif. Seperti yang diketahui, strategic cost reduction sendiri merupakan suatu upaya pengurangan biaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam jangka waktu panjang. Sehingga dengan begitu, dengan adanya strategi jangka panjang tersebut tentu saja dapat menempatkan perusahaan pada posisi yang kompetitif, baik dari segi strategi teknologi, sumber daya manusia, dan juga desain organisasi. Yang kedua yaitu berlingkup luas. Perusahaan harus berpikir dalam lingkup yang luas yang mencakup segala aspek manajemen. Hal ini dilakukan untuk dapat menciptakan suatu produk yang berkualitas dan dapat menciptakan kepuasan bagi konsumen. Yang ketiga yaitu berjangka panjang dan berkelanjutan. Seperti yang diketahui, strategic cost reduction sendiri merupakan suatu usaha jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga apabila upaya tersebut jangka panjang tentu saja dapat bertahan lama. Yang keempat yaitu bersifat proaktif. Strategic cost reduction sendiri dirancang untuk mengantisipasi kondisi yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, bukan merupakan suatu akibat dari adanya masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Sehingga dikarenakan sifatnya proaktif, maka manajemen dapat mempertimbangkan dan lebih memperhatikan lagi alternatif yang dapat dipilih jika suatu permasalahan terjadi di masa datang. Yang kelima yaitu berfokus ke seluruh mata rantai nilai. Strategic cost reduction harus berfokus pada seluruh mata rantai yang ada di perusahaan, mulai dari proses desain atau perencanaan, pengembangan, produksi, pemasaran, distribusi, layanan, dan kembali lagi kepada proses desain atau perencanaan tadi. Yang keenam yaitu berfokus pada customer. Perusahaan harus mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dari customer dari berbagai segmen pasar secara cost efektif dan mampu merespons setiap perubahan kebutuhan yang dilakukan oleh konsumen. Selanjutnya yaitu keseriusan manajemen puncak. Manajemen puncak merupakan suatu penentu efektivitas program yang dilakukan pada proses cost reduction tersebut. Manajemen puncak sendiri harus mampu memberikan contoh yang baik kepada pelanggan dan juga karyawan. Selanjutnya yaitu karyawan merupakan penentu akhir pada pengurangan biaya jangka panjang atau yang dikenal juga dengan strategic cost reduction. Dikarenakan karyawan merupakan salah satu aspek yang sangat penting di perusahaan. Oleh karena itu, karyawan harus mampu bekerja dengan baik. Selanjutnya yaitu TKM mindset merupakan landasan strategic cost reduction. Seperti yang diketahui dari TKM mindset sendiri, aspek utamanya adalah untuk pengendalian mutu produk perusahaan. Hal ini sangat sesuai dengan strategic cost reduction, yang mana keberhasilan strategic cost reduction itu sendiri ditentukan oleh keberhasilan dari manajemen puncak dalam mengkomunikasikan tujuan jangka panjang perusahaan kepada karyawannya, baik itu dengan cara individual ataupun melalui operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu sistem manajemen strategic cost reduction atau yang juga dikenal dengan metode strategic cost reduction. Yang pertama yaitu employee empowerment atau dikenal juga dengan pemberdayaan karyawan. Karyawan merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan, sehingga dalam strategic cost reduction dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang memadai. Untuk menggunakan teknologi yang memadai tersebut tentu saja dibutuhkan seorang karyawan yang berpendidikan serta berketerampilan dan memiliki motivasi dan komitmen yang tinggi dalam melakukan empowerment yang berkelanjutan pada perusahaan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan pemberdayaan terhadap karyawan baik dengan cara pelatihan atau cara lainnya. Yang kedua yaitu just-in-time purchasing. Just-in-time purchasing ini merupakan suatu sistem yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu pembelian terhadap bahan baku yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut, baik dari segi jumlah ataupun spesifikasi barang yang akan dipesan.
Dengan adanya JIT purchasing ini, maka dapat diperoleh barang yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan jumlah yang diperlukan juga akan sesuai dengan harga yang relatif lebih murah. Yang ketiga yaitu just-in-time manufacturing. Just-in-time manufacturing sendiri merupakan suatu sistem produksi yang dilakukan perusahaan di mana perusahaan hanya memproduksi sesuai dengan permintaan dari pelanggannya atau sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan, bukan sesuai dengan apa yang akan disimpan di gudang. Dengan adanya JIT manufacturing ini, maka dapat menurunkan throughput time yang merupakan salah satu langkah yang penting dalam mewujudkan strategi cost reduction. Dalam melakukan just-in-time manufacturing sendiri, terdapat beberapa persyaratan yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu pemberhentian mesin, karena kerusakan harus dihindari melalui strategic outsourcing pada departemen pemeliharaan dengan menekankan preventive maintenance. Yang kedua yaitu mengandalkan kualitas bahan sebagai implementasi dari just-in-time purchasing yang merupakan prasyarat implementasi dari just-in-time manufacturing ini. Selanjutnya yaitu cross-functional teamwork. Teamwork atau kerjasama tim merupakan salah satu hal yang sangat penting terjadi pada perusahaan agar perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan yang akan dicapainya. Dengan adanya cross-functional teamwork dapat menunjuk manajer yang bertanggung jawab atas proses dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa bagi konsumen. Karena tujuan bekerja dalam bentuk tim antar fungsi adalah untuk menurunkan waktu layanan bagi konsumen. Manajer dan anggota timnya bertanggung jawab untuk melakukan improvement terhadap proses tersebut. Yang kelima yaitu strategic alliance. Dengan adanya strategic alliance bertujuan untuk memuaskan kebutuhan konsumen melalui kemitraan usaha dengan mitra bisnis yang memiliki core kompetensi dan fit dengan customer. Customer akan memperoleh produk dan jasa yang berkualitas namun tetap dengan harga yang relatif lebih rendah. Selanjutnya yaitu sistem penunjang strategic cost reduction. Yang pertama yaitu target costing. Target costing adalah suatu metode penentuan harga atau cost produk atau jasa yang diciptakan oleh perusahaan dengan perkiraan harga yang mana customer bersedia untuk membayarnya. Jadi, penentuan harga jual produk atau jasa yang diciptakan perusahaan bukan berdasarkan harga pasar, namun berdasarkan perakiraan harga yang akan mau dibayar oleh customer. Dalam penentuan harga ini, perusahaan harus mampu mempertimbangkan harga yang mampu dibayar customer dan juga laba yang ingin diperoleh oleh perusahaan. Yang kedua yaitu adanya life cycle product costing. Life cycle product costing sendiri merupakan suatu di mana produk mampu memenuhi kebutuhan konsumen sejak mulai selesai diproduksi hingga produk tersebut siap dipasarkan dan sampai kepada tangan konsumen. Biaya daur hidup produk merupakan biaya yang bersangkutan dengan produk selama daur ulang hidupnya. Life cycle costing produk sendiri merupakan sistem akuntansi biaya yang menyediakan informasi biaya produk bagi manajemen untuk memungkinkan manajemen memantau biaya produk selama daur hidupnya. Yang mana dalam artian, life cycle produk costing ini juga berkaitan dengan historical cost. Selanjutnya yaitu Kaizen costing. Kaizen costing sendiri merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang secara efektif dapat digunakan oleh manajemen di dalam mengelola biaya pada tahap produksi produk. Kaizen costing digunakan untuk menjamin terlaksananya improvement terhadap keberlanjutan usaha sejak awal produksi sampai dengan selesai desain dan pengembangan produk hingga produk tersebut dihentikan atau dikenal juga dengan discounted product. Pada tahap produksi melalui Kaizen costing, cost reduction target senantiasa diupdate terhadap rencana improvement berkelanjutan yang dibuat dalam tahun anggaran tertentu. Yang selanjutnya yaitu quality cost system. Produk berkualitas merupakan salah satu keunggulan perusahaan dalam bersaing. Hal ini dapat menarik konsumen atau customer terhadap produk yang diciptakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, manajemen memerlukan suatu informasi mengenai biaya yang berkaitan dengan kualitas untuk keperluan perbaikan kualitas sekaligus menjaga kualitas produk perusahaan agar sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan atau customer.
Biaya yang berkaitan dengan kualitas merupakan biaya-biaya yang berkaitan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan, dan juga pencegahan produk cacat. Selanjutnya yaitu Activity Based Cost System. Activity Based Cost System sendiri dirancang atas dasar landasan pikiran bahwa produk memerlukan aktivitas mengkonsumsi sumber daya. Jika manajemen melayani kebutuhan konsumen dengan filosofi bahwa perusahaan tidak akan membebani konsumen dengan aktivitas yang tidak menambah nilai, manajemen akan selalu berusaha untuk menyempurnakan berbagai aktivitas dalam menghasilkan produk bagi konsumen. Aktivitas ditekankan karena persaingan yang dihadapi oleh perusahaan memaksa perusahaan untuk mempunyai daya saing tinggi dengan adanya produk yang berkualitas. Yang terakhir yaitu Contemporary Feedback Control. Feedback control adalah pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan melalui umpan balik informasi tentang pelaksanaan tindakan atau keluaran yang dilakukan perusahaan. Hal ini memungkinkan personil atau atasan dari perusahaan tersebut untuk menilai kesesuaian perilaku sesungguhnya dengan perilaku yang diharapkan. Selanjutnya keberhasilan cost reduction. Efektivitas rencana dan realisasi dari ukuran cost reduction sendiri menunjukkan adanya keberhasilan atas aktivitas cost reduction. Jadi dapat disimpulkan cost reduction ini dikatakan berhasil apabila rencana yang telah diharapkan oleh manajemen dan juga realisasi yang dilakukan telah sesuai dan adanya tindakan cost reduction tersebut. Efektivitas pengurangan biaya mengacu pada evaluasi realisasi aktivitas pengurangan. Evaluasi ini menyampaikan seberapa puas orang-orang yang terlibat pada pencapaian tujuan tersebut terhadap adanya cost reduction atau penurunan biaya yang terjadi. Pengurangan biaya dengan menggunakan pendekatan strategik atau yang dikenal juga dengan strategic cost reduction dilakukan dengan mengurangi biaya-biaya yang terdapat dalam rantai nilai perusahaan. Agar lebih efektif, pengurangan biaya biasanya dilakukan pada rantai nilai sebelum proses produksi atau bisa juga dikatakan pada proses perencanaan atau desain. Untuk merealisasikan manfaat optimal pendekatan strategik dalam mengurangi biaya jangka panjang, terdapat 3 prasyarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Yang pertama yaitu adanya kepedulian dari manajemen puncak. Agar cost reduction tersebut dapat berhasil, maka tentu saja manajemen puncak harus peduli terhadap tujuan tersebut dan mengarahkan segala aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu adanya cost culture, biasanya dalam bentuk peningkatan kualitas secara terus-menerus melalui inovasi dari karyawan. Yang ketiga yaitu adanya strategi sumber daya manusia yang didasarkan pada long-term employment, cost training karyawan, dan sebagainya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai long-term effectivity cost reduction.